Samsir masuk, Pak. Ya, kenapa, Gus? Ini kita masih jauh nih, Pak, jalannya, Pak. Kalau dari GPS sih kira-kira 15-13 kilo gitu kali. Bener tuh GPS-nya. Ya, kalau nggak bener sih ya bukan GPS namanya. Pak, saya Kailan. Itu kalau nggak salah Kailan tuh masakan atau apa? Bukan, itu nama kampung aslinya. Nama sungai, itu Sungai Kehelaan. Di sini kan orang kan kampungnya kan pasti dekat sungai gitu kali. Oh, kirain makanan Cina itu loh, Pak. Untuk lebih meyakinkan, leader pun bertanya pada warga yang ditemui. Sini, Dusun Kehelaan di mana, Pak? Sekitar 30 kilo, Pak. Wah, Dari sini. 30 kilo, alangkah jauhnya. Jauh. Oh, yang benar, Pak. Yang benar nih. Memang Bapak tahu dari mana? Bapak orang mana? Asli orang Kehelaan. Oh, terus Bapak tuh bawa karung itu Oh, kunyit janar. mau kemana? Mau ke Kehelaan, rencana bulan bibit. Oh gitu. Oke, sebentar Pak. Kasihan Bapak nih jauh-jauh jalan. Yum, monitor Yum. Monitor, Pak. Yum, ini orang kampung. Aku barusan nanyain Dusun Kehelaan, dia kasih tahu. Kasihan dia jalan kaki, Yum. Naik sana bisa, Yum? Bisa, Pak. Abang mau kemana dia? Ke Kehelaan. Kehelaan. Oke, nggak ada masalah. Oke. Naik belakang mobil sana, Pak. Itu sama Bapak Yuma. Tuh mobil yang paling belakang itu, Pak, ya. Ya. Ya udah naik sana ya. Memiliki arah yang sama, leader pun mengajak warga untuk berkendara bersama kami. Dan mobil Yumalah yang menjadi pilihan. Nah, ya. Mantap aja. Wah, enak. Iya, Pak. Ya, duduk. Belum lagi selesai berbincang dengan penumpang pertama, tugas Yuma sudah bertambah lagi. Nah, ada orang kampung lagi. Bawa barang lebih besar karungnya. Kalau dia sekalian mau ke pasar, tak angkut aja sekalian biar nemenin Yuma, biar rame. Mau kemana? Mau ke pasar. Ke pasar. Yum, monitor Yum. Monitor, Pak. Kenapa? Ini ada adik-adik nih bawa karung kunyit, kasihan berat banget Yun. Naik ke belakang ya. Oke lah, nggak ada masalah. Kita masuk mana? Nah, jadi, Pak. Tumpuk aja situ. biar rame itu agak beratan. Ini satu karung nggak tahu tuh berarti 30 kilo, 20 kilo. Kalau nggak naik ya setengah mati lah ke pasar bawa karung segede gitu. Biar Yuma ada temannya lagi. Yom, masuk Yom. Sudah, naik itu kunyit. Sudah, Pak. Oke. Tak lama kemudian, Yuma. Iya, Pak. Yuma, ini ada satu orang, kasihan. Sekalian ya bawa ya Yum. Oke. Oh, ayam darah di mana? pemandangan menjadi berbeda ketika melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Bu, mau kemana Bu? Mau ke Pasar 25. Pasar 25, jauh. Jauh lagi. Jauh, jangan jalan kaki lah Bu, kasihan Bu. Iya, Bang. Sebentar tuh, Bu, naik ke mobil yang belakang ya Bu. Ya, tunggu, saya tanya dulu. Sebentar Bu, tunggu. Yum. Ya, Ini kasihan ibu-ibu Yum. Bawa bebek, mau ke pasar. ya. Tidak Bu, naik ke belakang Bu. Ya, mobil yang paling belakang Bu. Sebelah sini. Barengan. Dan akhirnya, Ini pas habisnya ada aja. 1 oke, 2 oke, 3 oke. Wah, 4 boleh kelewatan ini. Tahu maksudnya apa nih? Terus itu tanya dia. Mas Samsir, Yo, kenapa? ini kita beberapa orang lagi mau dimasukin. Beramal lah sekali-sekali Yum. Beramal orang yang numpuk, kasihan, Pak. Ini kan kampung Yum. Kampung juga. Iya. Saya kalau orang yang numpuk, kayak apa? Masa ibu-ibu tuh suruh jalan kaki 25 kilo loh. Itu ayamnya
Gitu. Nah, Ya dilap dong, ya, dilap ada tisu. Ada, cuma Ada kan tisu. bau. Ya, Nah, terus ya. yang bebek ini mau apa lagi? Bebek ya. Biar lengkap ya ada bebek, ada ayam. Ini sebenarnya aku tuh lagi cari kambing nih. Pokoknya udah cukup. Ini soalnya udah penuh sekarang sih. Udah penuh? Udah penuh. Ya udah udahlah, padat. beramal lah. Udah- Sekali Itu ya udah susah. kampung, kasihan. Kasihan temen mau disuruh di antara duduk di atas. Kan nggak ada tempatnya. Ya ada aja nih. Kadang-kadang idenya bagus. Ya nggak bagus. Beramal, beramal. Apa? Lu ikut campur? Entah apa yang ada di pikiran Pak Samsir. Namun yang jelas, hari itu membuat perjalanan kami begitu mengesankan, terutama bagi Yuma. Siapa yang ngambil? Sampailah kami di Dusun Kahelaan, kilometer 25, Pengaron, Kalimantan Selatan. Wilayah yang berada di perbukitan Meratus ini hanya mengandalkan air dari aliran sungai. Melihat pipa dan selang sambungan tak teratur, serta drum berkarat sebagai bak penampung air, sebenarnya membuat kami miris. Setelah melihat dan mendengar langsung pengakuan warga, alhasil tim Thousand Miles sepakat melakukan perbaikan saluran air yang mereka miliki. Ini bak ini kita mau pindahin ke sana karena posisi di sana lebih tinggi. Baknya bukan lagi drum karena berkarat. Kita mau ganti dengan bak semen. Ini gimana posisi? Diperlukan perencanaan yang matang untuk mengatur ulang instalasi pipa. Semeter ya. Tak lama kemudian, Cepat ayo. Ayo kita lihat dulu. Ayo, Yom. Cepat sedikit, ini udah siang ini. pekerjaan pertama dimulai. Ya. Teringat akan banyaknya lokasi kerja, Pak Samsir pun membagi tugas. Yum, Gus, sini Gus. Yuma, sini. Bongkar bendungan. Habis itu pasang Seperti pipa. biasa, Yuma yang tak mau repot memilih lokasi kerja terdekat. Milihnya yang enak-enak. Dengan berbagai alasan, Yuma pun mencoba meyakinkan leader. Jangan salah ya, baknya jangan salah, nggak boleh salah. Barusan gua disuruh pilih sama Pak Samsir. Mau megang di mana? Di bongkar bendungan, pemasangan pipa, atau di sini pembuatan bak. Gue pilih pembuatan bak dong. Satu pertama nggak jauh dari tempat kita parkir, base camp kita. Kedua kan hujan, ini kita punya tenda. Pekerjaan Yuma dan warga di lokasi pembuatan bak penampungan selangkah lebih dulu dibandingkan dengan pekerjaan leader. Bagaikan mandor, Yuma dengan santai duduk manis mengawasi kerja warga siang itu. Lagi-lagi, perdebatan pun terjadi. Nggak ngerti apa-apa lo. Udah duduk situ aja. Tenang, ini giliran gua. Sementara, pekerjaan Pak Samsir baru akan dimulai. Dia bersama warga membawa material yang dibutuhkan menuju lokasi sumber air. Beruntung sudah ada bendungan air permanen yang sudah lebih dulu dibuat warga. Sekilas tampak baik-baik saja, namun ternyata banyak yang menghambat laju air dalam pipa. Mereka lagi cari pipa pembuangan. Itu tertutup pasir. Jadi kalau pipa pembuangan udah ketemu, ini mau di-drain, mau diturunin permukaan airnya, baru kita pasang pipa di bawah situ untuk sementara. Baru bak ini dibongkar.
Setelah itu, kami pun memulai pekerjaan lain yang tak kalah penting. Menyusun instalasi pipa juga ternyata bukan hal yang mudah. Dengan perhitungan tepat, air dapat dengan lancar disalurkan ke kampung. Sekarang ya kita coba sambung pipanya, tapi di sana kita udah kira-kira masuknya pipa itu ke lubang pembuangan. Terus kita sambung terus sampai bawah, sampai mendekat ke pipa 3 inci yang ada di bawah. Pemasangan pipa yang sudah disiapkan juga mulai dikerjakan. Oke, kamu pakai radio apa nih? Semangat kerja warga desa lah yang membuat kami tak pernah lelah untuk datang dan membantu. Itu hebatnya kalau di kampung, kalau diperlukan mereka semangat gotong royongnya tinggi. Ini mereka semuanya kumpul di sini. Gimana? Yeay! Itu nanti pas ya. Itu pas ya, bisa masuk nanti ya. Nah. Jangan kau. Namun, seketika leader teringat pekerjaan Terus. Yuma dan Agus. Tadi sudah bagi tugas. Agus ngerjain pipa di bawah, saya ngerjain bendungan, Yuma ngerjain bak. Kalau Agus oke, kalau Yuma saya takut dia bobok. Tak terasa, pekerjaan di sekitar sumber air pun sudah hampir selesai. Untuk bikin saringan, mereka nggak usah pergi ke kota beli bahan. Di sini banyak bambu. Bambu dibelah, renggangin, diikat pakai akar kayu, jadi deh saringan. Melihat pekerjaan nyaris rampung, leader pun penasaran akan perkembangan tugas Yuma. Pemasangan pipa di sini hampir selesai. Saringan dari bambu sudah dibikin, sudah dipasang. Kita masih nunggu 6 batang lagi pipa 3 inci. Yuma disuruh beli. Cuma pengen tahu progres bak dia udah selesai apa belum. Kali ini, Yuma membantu warga dan meninggalkan kursinya. Namun, tugas baru rupanya sudah menunggu. Jumlahnya banyak. Kayaknya Ayu mau gue suruh belanja. Perlu belanja nih ya. Terus? Perlu belanja. Terus sini gimana? Ini kan udah, fondasi udah jadi. Kayaknya Yuma yang mesti belanja. Yuk, belanja lagi terus. Oke. Belanja. Pesanan Mas Amsir dia bilang. Karena mobil yang standby Ayuma punya. Coba lihat, nggak percaya. Iya. Bener nggak? Iya, Yakin nggak? terserah. Iya, nggak tahu. Nggak yakin. Kan diikat semuanya mobil. Ntar gue Mas Amsir cariin gue gimana. Kalau masa gue beli ginian. Tetap gue yang gantiin sementara. Lo tanggung jawab dah. Ya, benar. Benar, terus tanggung jawab. Nanti Gue kan ada tugas ngawasin Ayuma. tanggung dan jawab ya. Otomatis kerjaan Ayuma gue yang ngawasin juga. Oke. Nggak ada masalah. Jadi, Jadi gue sih. Ia pun tak mampu menolak. Gue pikir tadi karena gue pilih di sini enak. Udah ada atapnya tadi malahan. Gue pikir gue gak usah pergi-pergi. Tapi ternyata gue dapat perintah lagi. Karena gue gak kenal daerah sini. Tapi ya gue kerjain lah masalahnya. Sejauh mata memandang tak terlihat tanda-tanda kehidupan. Semua itu
tidak menjadi alasan bagi Yuma untuk membeli kekurangan material yang dibutuhkan. Ini paling banyak apa? Ngapain ini? Penduduknya. Hingga akhirnya Yuma berhasil menemukan yang ia cari. Nggak ngalangin jalan. Pak, semennya. Semennya aja. Nah, berdua harus. Memang tak semua material berhasil didapat Yuma. Paling tidak perjuangannya patut diancungi jempol. Yang nggak ada ya? Soknya ada nggak? Ya 3 in ke 2 in nggak ada ya? Geser lagi situ. Tadi angkat berdua. Bendungan udah selesai. Agus lagi bikin box juga belum selesai. Yuma menghilang. Beli pipa bilangnya. Tuh ada ibu-ibu lagi bikin kue. Mendingan saya sikat duluan. Mumpung Yuma nggak ada. Tak lama kemudian, Sampai anak-anak makan. Kita ini disuruh kerja. Salahnya. Gue dibilang tukang makan, nggak tahu dia tukang makan.